Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai cara backup aplikasi STB dengan aplikasi Boogie Backup, dan kita akan mencoba merestorkan kembali kepada STB yang lain. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Aplikasi bagi backup itu merupakan aplikasi backup yang dimana untuk proses membackup ini kita bisa membackup aplikasi yang dipasang di STB atau di handphone pun juga bisa. Kemudian kita hasil backup itu bisa kita restorkan ke STB yang lain. Aplikasi ini bisa kita download di Aptoid ataupun di Play Store. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menginstal aplikasi tersebut secara manual ya teman-teman. Karena kalau kita mendownload atau memasang dari mungkin aplikasi dari pihak ketiga, misalkan dari Aptoid atau bukan dari aplikasi tidak resmi, itu biasanya nanti kita kena teguran pedoman komunitas ya. Maka dari itu kita akan backup melalui kita install melalui aplikasi backup juga. Kita pasang aplikasi Boogie Backup, kita install ya. Oh ya, kemudian media yang kita gunakan sebagai media praktek adalah STB HG680P dengan sistem Android 6 ya. Kita tunggu aplikasinya terpasang ya teman-teman. Saya pernah dapat ide ini dari teman kita, dari Mas Hadi. Kemudian kita coba pasangkan di STB kita. Nah kebetulan Mas Hadi ini ketika pengalaman beliau ketika flash STB terutama V5, ketika sudah disetting aplikasi komplit, dilakukan backup dengan aplikasi ini, kemudian direstore ke STB yang lain. Jadi kita tidak kerja dua kali istilahnya teman. Kerja install dulu, pasang URL TV, kita klik satu-satu lama gitu. Tapi kalau kita hanya install 1-2 is okay sih, kita install manual ya teman-teman. Tapi kalau kebetulan banyak, nah kita butuh yang namanya backup ini. Kemudian kita buka aplikasi bagi Boogie Backup ya, bagi backup. Gambarnya Android kayak sedang baru jalan gitu, angkat kaki satu gitu tuh. Jika pertama kali buka kita klik ini ya teman-teman, kita izinkan ya low. Nah ini prosesnya lama ini teman-teman, jadi kita tunggu sampai dia proses itu. Jika teman-teman tidak sabar, diklik aja berulang kali sampai dia foreclose teman-teman. Nah ini, foreclose seperti ini, kemudian baru dibuka lagi. Ya aman teman-teman, jadi tidak usah khawatir, aman. Kita next, finish. Nah jika sudah, nah di sini aplikasi yang akan kita backup sudah ada di sini teman-teman. Nah kita tinggal pilih aplikasi yang ingin kita backup, kita centang all, yang tidak kita unchecklist ya. Jadi mulai dari Chrome, Cinema, Live TV Go, MX Player, Road Explorer, SmartTube. Nah ini kita backup ya. Kemudian aplikasi sistem, saya ingin membackup ini teman-teman, Play Store ya, Google Play Store. Kita tahan,
Oh, nggak bisa dicentang ini. Centang all. Kita centang satu-satu aja, jangan semuanya. Yang pertama adalah Playstore ya. Playstore-nya mungkin kalau di backup kemudian akunnya bisa masuk, oh bagus ini gitu. Oh, Playstore-nya tidak bisa di backup teman-teman. Ini juga tidak bisa. Ini sudah. Aptoide-nya kita backup juga, ATV launcher-nya kita backup, backdrop tidak backup karena sudah ada, Bluetooth juga sudah tidak ada. Sama ya, karena sama yang banyak sekali. Percepat aja teman-teman. SSPort sudah ada, sama. External storage enggak. Google. Ini boleh ada di backup ya. Google-nya backup, mungkin siapa tahu hubungannya dengan login ya. Nah, ini Playstore-nya backup. Ini enggak usah. Media storage enggak usah. Memory clean enggak usah. Miracasia. Kemudian touch. Udah, semuanya enggak ini. Semuanya enggak, kita uncheck list ya. Jadi kita hanya backup dikit banget teman-teman. Kok ada 10 ya. YouTube juga enggak. Udah. Hanya 5 ya. Miracache. Kemudian Google Play Store. Play Service-nya enggak usah karena sama. Karena kita hanya ingin backup datanya gitu. Jadi datanya ini berarti kita akan nyoba apakah akun yang sudah dipasang di sini bisa nanti terbackup di STB yang lain gitu. Jadi kayak saya hanya punya itu aja. Jadi yang kita backup totalnya di sini ada 9. Di sini ada 5 ya. Nah, hanya 5 sedikit ya. 9 ditambah 5 berarti ada 14 aplikasi. Kemudian kita klik backup ya. Bagian atas pojok kanan, kemudian yang ada tanda awan, di dalamnya ada panah ke atasnya, ada tulisan backup. Kita klik backup. Kemudian hasil backup itu bisa kita masukkan ke Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Tapi kita pakai yang lokal ya, lokal. Kemudian pilih geser ke kiri, pilih complete data. Kita bisa backup hanya aplikasinya bisa, atau semuanya external data, atau complete data. Kita pilih complete data karena kita ingin semuanya tercopy. Kalau TV gitu, misalkan OTT gitu, bisa semua URL-nya juga ikut tercopy gitu. Nah, kita klik complete data. Nah, kemudian ini muncul, ini kita green. Kita tunggu ya 14 aplikasi itu terekam, terbackup ya. Nah, prosesnya cepat teman-teman, tidak lama karena hanya ada 14 aplikasi saja. Oke, jikalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita keluar dulu ya, kita close. Nah, kita close, kita buka di SD card ya, kita buka menggunakan ES Explorer. Kemudian file tersebut nanti akan masuk di sini teman-teman, di internal, kemudian masuk di app backup. Nah, kemudian nanti aplikasinya masuk di sini teman-teman, hanya sebanyak ini ya, 14 saja. Nah, jikalau sudah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita akan copy backup ini dan akan kita masukkan di SD card ya. Kita buka SD card, kita tempel di sini atau kita paste di sini.
Nah, proses ini tergantung banyak sedikitnya file ya teman-teman. Ukuran filenya 271 dengan 14 aplikasi, tergantung banyak aplikasinya. Jika teman-teman isinya adalah aplikasi tentang edit video, game, itu biasanya besar ya, karena ini hanya aplikasi standar, sedikit kecil. Proses di awal ini agak lama, tapi nanti setelah kita punya filenya itu, kita jadi lebih cepat untuk proses flashing ke STB yang lain, finishing ke STB yang lain ya. Kita back, kita keluar teman-teman. Nah, jika kita sudah siapkan STB satunya, serinya sama HG680P dengan firmware dari Om Antonio Anet ya. Kita copot ya, akhirnya kita pasang ke STB yang baru. Oke ya, kita back dulu. Ini tadi sudah sempat kita masuk ke sini ya, kita sempat buat tutorialnya terlebih dahulu. Kita coba-coba dulu gitu, kemudian kita ulangi dan kita rekam. Oke, tampilan STB nya seperti ini ya teman-teman. Ini dia masih menggunakan basic Landback launcher atau launcher bawaan ya, launcher bawaan menggunakan Landback launcher dari Google untuk versi Android 6 ya. Kalau yang Android 7 ke atas atau 9, 10, 12 sudah menggunakan Google Launcher yang terbaru ya. Oke, selanjutnya kita akan merubah ini menjadi basic ATV Launcher ya. Karena teman-teman suka memakai ini karena wallpapernya bisa kita rubah suka-suka kita. Contohnya tidak terlalu banyak iklan gitu ya. Kalau kita pakai Google Launcher itu iklannya dari Google aja udah banyak itu. Ada beberapa iklan film, iklan gitu, banyak pokoknya. Tapi kalau pakai ATV Launcher, kita langsung ke menu aplikasi yang kita pakai. Menarik ini. Oke, selanjutnya kita buka ES Explorer. Kemudian kita buka SD card-nya tadi. Kemudian storage, kemudian kita install bagi backup-nya. Kita tunggu sampai benar selesai. Oke, sudah selesai, kita done ya, kita keluarkan dulu. Kemudian kita juga akan mengopi wallpaper, dan yang penting adalah aplikasi backupnya ya teman-teman. Aplikasi backupnya satu-satu aja. Aplikasi backupnya dulu kita copy di internal, kita tempel atau pastekan di sini ya teman-teman. 14 aplikasi yang tadi. Oke, sudah, kita back lagi. Nah, wallpapernya kita copy ke internalnya, ke download aja biar mudah carinya. Karena sekalian saya mau mengganti wallpapernya. Oke, kalau sudah kita back, kita keluarkan dari ES Explorer, kemudian kita buka aplikasi Boogie Backupnya. Kok saya bacanya bagi ya, Boogie. Kemudian kita klik allow, sama seperti tadi. Nah, biar tidak terlalu lama, close-in aja biar dia paksa keluar aja. Kita back terus. Nah, ini kemudian kita buka lagi. Ya, kita next, finish. Nah, langsung ya teman-teman, kita biar durasinya tidak terlalu panjang, kita langsung klik di sini teman-teman. Ya, di sini ada aplikasi yang sudah terpasang.
baru satu bagi backup. Kemudian di sini ada SD card, di sini ada aplikasi sistem. Nah, di sini adalah aplikasi backupnya. Ada 14 ini, sudah muncul angkanya 14. Kemudian karena tadi kita backupnya adalah complete data, ada APK saja, ada complete data, ada external data. Nah, kita complete data. Jadi semuanya sebenarnya ya. Kemudian kita klik complete data. Nah, aplikasinya ini teman-teman. Oke. Ada 16. Kita klik tahan. Kemudian kita centang all. Kemudian kita restore-nya yang ini ya teman-teman. Restore. Ada panah melingkar dan ada jamnya ini. Kita klik saja. Kita tunggu, kemudian kita grant. Kita izinkan gitu ya. Oke, 14 aplikasi, coba kita tunggu teman-teman. Aptoid bawaannya sini sudah ada, tapi versi yang lama. Jadi kalau kita buka kayak tidak bisa diakses gitu. Kemudian kita harus backup. Kemudian ATV Launcher untuk tampilannya, Chrome untuk tampilan browser yang bisa kita gunakan untuk memunculkan widget di tampilan ATV Launcher biar tidak kosong. Jadi kalau ATV Launcher di atasnya itu sebenarnya kan ada widget ya. Fungsinya bisa diisi jam, bisa diisi gambar, bisa diisi search Google. Nah, biar keren diisi search Google Search. Kemudian ada Cinema untuk nonton film, ada Google tadi saya mencoba agar STB ini, karena sudah kita loginkan dengan aplikasi Play Store, sudah login Play Store, sudah ada akunnya. Saya ingin coba apakah akun dari Google itu bisa masuk gitu, masuk ke STB yang baru ini. Nah, kalau bisa masuk, rekomendasi sekali teman-teman. Jadi kita tidak login aplikasi, karena kebetulan ada beberapa user yang dimana dia untuk login aplikasi Play Store aja dia kesusahan. Dia pengennya instan, kalau untuk download aplikasi bisa gitu ya, gitu. Nah, padahal biasanya kita pasang akun yang sama gitu. Kendalanya kalau pakai akun yang sama, nah otomatis history di YouTube misalkan gitu, apa yang dibuka akan muncul gitu. Oh, di STB 1 ini nonton ini, di story-nya akan muncul juga di history putarnya. Nah, lumayan agak lama ini. Enaknya pakai ini restoring ya, itu kalau kita sudah punya file backup restore-nya, enaknya ya ketika finishing setelah selesai di flash, kita tinggal klik restore ini aja ya, kita copy internal kemudian kita restore. Nah, di situ nanti akan memproses seperti ini sendiri dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, enaknya cuma seperti itu ya teman. Jadi kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain sinambi atau sambil STB-nya restore. Kalau saya lebih suka install manual sebenarnya. Karena ini videonya request teman kita. Ada ide lur gitu ya, bagaimana kalau kita restore aplikasi backup gitu. Oh, boleh, terima kasih idenya gitu. Terus kemudian kita buatkan ini ya, dan semoga bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin teman-teman punya aplikasi yang mungkin lebih cepat dari ini, bisa bantu share ke kami ya, bisa komen di kolom komentar, biar teman-teman yang lain pun juga terbantukan gitu ya, saling berbagi lah istilahnya. Nah, saling berbagi.
ada bagi backup, ada file manager plus mungkin kalau bisa dipakai ada ES Explorer, ada root Explorer ya, atau mungkin malah apa itu kalau sudah ada terminal emulator gitu ya, ada perintah install kayak semacam itu boleh ya gitu. Ada beberapa STB yang sudah terpasang, contohnya Relunic gitu ya, kita bisa pakai terminal emulatornya Relunic. Kemudian untuk install aplikasi cukup masukkan SD card di folder app, kemudian tinggal ikuti perintah di 1212 itu udah otomatis terinstall. Ada yang seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan kita install itunya tok ya, aplikasinya tok, tidak masuk datanya. Nah, konon katanya aplikasi ini bisa termasuk datanya. Datanya termasuk ikut ke dalam gitu ya, ikut ke restore. Nah, yang menjadi daya tarik adalah itunya ya. Kita pun juga belum tahu teman-teman setelah selesai ini nanti apakah dia restart atau mengulang kembali gitu, atau langsung berubah tampilannya atau seperti apa, belum lihat ya. Kalau completed data berarti kan semuanya ya, semua datanya ikut ke masuk gitu ya. Jadi kalau ATV launchernya sudah tersetting seperti itu, ikonnya kecil-kecil, jadi nanti kalau kita klik ATV launcher harusnya sudah ikut berubah, termasuk akun Playstore-nya. Sudah 12 teman-teman, tinggal 2 lagi nih, 13, 14 gitu ya. Oke, berikutnya nanti videonya kita beri judul ya, backup dan restore menggunakan aplikasi bagi, gitu aja teman-teman. Idenya dari handphone teman-teman, ada di tutorial handphone gitu, backup aplikasi game gitu beserta datanya dipindah ke HP yang mau dijual gitu ya, yang baru saja dibeli. Jadi kan kadang kita itu susah untuk itu ya. Nah, contohnya aplikasi WA, aplikasi ini kata mau backup satu-satu kok lama gitu ya, filenya besar, atau kita harus mengopi satu-satu, susah gitu, apalagi file foto yang bertumpuk banyak gitu. Ini jadi rekomendasi kalau sudah di backup dalam bentuk file seperti ini beserta datanya, bisa langsung ya. Oke, lihat SIM TV. Oke, sudah selesai restore teman-teman. Kita bisa melihat di sini aplikasinya tadi hanya bagi, kita bisa lihat sudah bertambah. Ini kita back ya teman-teman. Kita close. Masih sama teman-teman. Kita buka back lagi. Oh, sudah. Kita lihat di app draw, nambah teman-teman aplikasinya. Kemudian kita masuk di ATV launcher, apakah sudah berubah? Settingannya tidak ikut berubah teman. Mungkin settingan ini hanya berlaku di STB V5 ya teman-teman. Mungkin di V5 lancar, kalau di sini kok settingannya manual. Ini kita harus setting manual lagi ya.
Kemudian ini kita misalkan perkecil ya, select wallpaper, ganti wallpapernya dulu aja ya, lebih menarik ya. Udah ditunggu user ini. Gambar yang mana teman-teman? Kayak yang tadi ya. Nah, gambar ini. Oh, ini lama. Launcher setting, wallpaper, ininya dicentang biar cepat. Kemudian ini diperkecil, launcher setting, section, aplikasi. Kita pentokkan sini teman-teman. Kecil aja. Nah, ya. Nah, gini teman-teman. Apa namanya? Settingannya tetap sama. Mirror case-nya bisa enggak coba? Nah, ini masih for close juga. Mirror case-nya ternyata juga tidak sesuai yang hasil kita backup ya. Kalau satunya kita pakai udah bisa lancar gitu. Ini masih. Jadi settingannya enggak. Play Store-nya kita coba buka ya. Nah, sama Play Store-nya juga datanya juga tidak masuk ya. Play Store-nya datanya juga tidak masuk. Mungkin di V2 tidak berhasil dengan sempurna ya teman-teman. Berhasil dengan sempurna. Mungkin di V5 bisa berhasil, di V2 tidak berhasil. Oke. Mungkin itu tutorial yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini teman-teman, dengan backup dan restore menggunakan aplikasi bagi backup ya. Sementara ini aman, aplikasi bisa terpasang, tapi untuk datanya belum bisa masuk secara sempurna. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.